langsung amalkan ya. Nanti teman-teman sekalian di masyarakat akan banyak ketemu dengan hal-hal yang memang perlu kita itu perlu ilmu. Contoh ya, ketika imam sholat, ini masih sholat semua ya, Islam semua ya. Imam sholat ini baru suka ngapal ke an-naba. Contoh ini. An-naba ini piye to? Oh ya betul. Ya. Baru semangatnya ngapal ke an-naba. Karena saking semangatnya akhirnya apa? Dibawa untuk ngimami sholat. Al-Fatihah belum baca langsung an-naba. Saking semangatnya. Lah makmum ini tahunya ngaji, kalau imamnya salah diingatkan, yang laki-laki baca Subhanallah, yang perempuan tepuk tangan. Betul lah. Sekarang kalau dibacakan Subhanallah, imamnya kan mikir, iki aku mesti ono sing salah. Baleni meneh amaya tasa'alun. Subhanallah, padahal sing lali napa? Al-Fatihah. Akhirnya diganti nanti surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas masih di Subhanallah, mburi malah tepuk tangan rame. Ono sing ra mundung. Bro, salah. Ya. Ini. Lah kita taunya ilmu hanya apa? Ketika imamnya salah atau lupa, itu diingatkan dengan Subhanallah. Tapi nek lali ra maca Al-Fatihah gimana? Nah ini loh, makanya penting untuk ilmu. Ngiling-ngiling piye? Ya. Lanjut. Ini motivasi kita. Kita itu hidup di dunia tidak lama. Lebih-lebih kemarin corona banyak yang meninggal kan? Ya. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Berarti tidak lama kita hidup di dunia ini. 100 tahun sama dengan 2 jam lebih 24 menit. 50 tahun hanya 1 jam lebih 17 menit. Jadi hidup kita itu tidak lama di dunia. Nanti yang kekal itu di akhirat, ya. Makanya di kehidupan ini kita usahakan kita ini bisa mengumpulkan amal sehingga amal ini membuat Allah ridho kepada kita sekalian untuk dimasukkan ke jannahnya. Itu ya. Tapi kita awake dhewe nek nonton amal ini ngerti dhewe. Amal awake dhewe ya Allah, mulang TPA kok pas dikei dan meh makan dan mesti ana sing kasih ke wonge teko iki. Iya enggak? Padahal muridnya semangat, gurunya ra mangkat-mangkat. Udah. Lu gue tengah ya. Tengah kebun. Jadi kita usahakan diri kita itu dimaksimalkan, punya amal yang membuat kita nanti dimasukkan oleh Allah ke jalannya Allah. Gitu ya. Ini tak seperti memang materi ini, ya, tak seperti. Ini dasar kita berkumpul di sini. Quran surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Anak lemah ini maaf bukan hanya anak kita, tapi juga generasi. Ini rata-rata kelihatannya belum nikah semua. Belum? Ada yang sudah nikah belum? Belum ada. Nah ya, keutamaan guru TPA TPI ya di sini. Kita belum punya anak, wis ngurusi anaknya wong oke, ya kan? Makanya ada sekolah-sekolah tertentu itu kalau memiliki kebutuhan untuk guru
itu pilih yang backgroundnya guru TPA. Karena apa? Belum punya anak sudah ngurusi anak wong akeh, geter usianya beragam. Neneknya SD kan biasanya kelas 1 ya kelas 1 kabeh, usianya padha. Kalau di TPA usianya beda-beda. Ya. Ini makanya kita itu dekat dengan Allah insya Allah, dekat dengan ridhonya Allah. Ya. Anak-anak yang lemah, ini keturunan yang lemah semacam ini, ya. Lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah imannya, ya. Termasuk lemah ibadahnya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang semacam itu. Ya. Coba lihat santri kita, pernah tidak seperti ini? Kita ngajar muridnya kayak gitu, pernah enggak? Ayo, pernah enggak ketika jenengan ngajari di tinggal turun? Ya, pernah enggak yang seperti ini? Gurunya ini dijago? Pernah? Ada? Kira-kira kalau punya murid semacam itu, jenengan apa ya? Diingatkan atau malah dihukum? Padahal anak-anak itu punya apa ya? Namanya gaya belajar masing-masing. Ada yang kuat di mata, jadi ketika belajar dia lebih nyaman sambil lihat gurunya ini. Oh coba ketak, menerlihat ya. Memang dia merasa nyaman, materi bisa masuk sambil lihat gurunya. Ada yang kita kira gagasan tapi ditakoki udah dia kuat di ini. Ya. Ini termasuk yang ini, ya kita kira gagasan, ya kita kira gagasan tapi ini ketika ditanya paham. Ya. Jadi anak-anak ini galau, resah, sedih. Karena apa? Gurunya tidak memuaskan, ya. Mungkin materinya, mungkin segala macamnya. Ini problemnya ini, ya. Ada santri yang cari perhatian, cari kekuasaan, tidak puas dengan ustadz-ustadznya, tidak puas dengan materi. Sering tidak kita ngajar santrinya rame diri? Soalnya termasuk di sini ustadznya rame diri ada? Ada. Bledasnya plastik ada? Ustadz apa ustadznya? Orangnya ada di sini? Hidup? Ya. Jadi murid kita itu dari macam-macam karakter. Makanya nanti bagaimana karakter guru ini akan dibangun mengarah seperti apa. Yang jelas contohnya kita nanti mencontoh Rasulullah. Karakter Quran kan Rasulullah sebenarnya. Ya. Ini apa? Kawan. Warna sungguhnya ya. Ini semangka. Semangka ini bentuknya bisa seperti ini. Lihat. Semangka ini di Jepang, tapi di Lepanto mana ya? Kok dicoba lah semangka. Dan ini pas Februari laris dhewe sing ngombe. Wah, hadiah semono. Valentine Day. Opo? Jadi ketika semangka ini kecil diberi wadah yang bentuknya aneh-aneh, ya, diberi wadah semacam itu dengan catatan tangkainya jangan diputus dari induknya. Makanya ketika semangka ini berkembang mengikuti wadahnya, ya, itu. Paham nggak kira-kira sampai sini? Maksudnya apa? Kita itu guru TPA TPG itu wadah bagi santri kita. Kalau pengen santrinya orang apa ya? Tidak berkarakter pemarah, gurunya aja gampang lesu. Ya, ada guru-guru TPA yang sering marah-marah di TPA.
Biasanya guru yang pemarah, kalau ada guru yang pemarah, biasanya tempat TPA itu tidak ada coretan sama sekali, bersih, temboknya bersih. Karena di antara santri kita itu ada yang punya potensi senang coret-coret, ya. Nek gurune galak biasanya ya bersih. Contohnya menjadi problem ketika kita tidak bisa jadi contoh yang baik. Sebagai wadah kita harus bisa jadi contoh yang baik. Kalau kita bisa jadi contoh yang baik, insya Allah 10 tahun yang akan datang santri kita jadi seperti ini. Jadi target pendidikan di TPA TPI bukan hari ini juara santrinya, lomba juara enggak. Tapi nanti ketika di perjalanan kehidupannya itu menjadi baik atau tidak. Ya. Kalau dari sekarang kita tidak bisa jadi contoh, santri kita ada yang jadi semacam itu. Tapi juga tidak menjamin kalau gurunya pembelajaran di TPA TPI sudah baik, santrinya mesti baik. Tidak. Santri saya TPA, saya juga ngajar TPA TPI dari dulu sampai sekarang, dari tahun 96. Ini kelahiran 96 ada? Tidak ada. Oh, belum lahir juga ketuaan ini. Ya. Saya ngajar dari tahun 96 sampai sekarang. Santri saya itu ada yang jadi preman, ada. Saya pernah pergi ke pasar gitu sama istri, dipalak di jalan. Andalan saya palahin ibu. Oh jenengan kok mas, masih dongeng, main jalur duit. Pernah juga sampai ke rumah itu ngamen, ternyata murid saya TPA. Barang tak buka ilawan meh tak tulis duit, malah kasih dong, menelan terus lungo. Ya. Jadi perkara hasil ke depan itu selama kita di dalam proses pembelajaran di TPA-nya, gurunya bisa jadi karakter yang baik, insya Allah santrinya nanti akan lebih baik, tapi tidak menjadi jaminan. Metal, tahu metal? Metal itu SMP titulas itu, SMP metal itu, SMP Tanggul. Lihat perempuan seperti ini, lihat konser di mek-mek kayak gitu, bayangkan lebih berharga paha ayam di Kentucky Fried Chicken timbang ini. Di Kentucky Fried Chicken paha ayam itu dicolek, diambil sedikit, dicicipi suruh bayar. Iya deh. Nah ini dicolak-colek lah bayar, malah nyana naiknya. Wajah bagus-bagus malah kayak tidak ada nilainya. Makanya kita harus jadi contoh yang baik. Contohnya kalau ini pakai sound bagus ini. Ada colokan sound. Apa yang dilihat oleh anak, oleh santri itu yang akan dicontoh, dilakukan. Lihat, orang yang dewasa merokok, anak ikut merokok, buang sampah sembarangan, ayahnya menjatuhkan tapi tidak tanggung jawab, anaknya juga
Atur tak atur. Jadi apa yang dilihat oleh anak itu yang dilakukan. Lihat jarinya diikuti, jari tangan. Ketika orang dewasa pemarah, apa yang dilihat oleh anak itu akan diikuti. Ya. Ketika konflik rumah tangga, bapaknya mau ninju ibu, anak ikut-ikutan. Anak melihat, anak melakukan. Jadi kita sebagai guru TPA TPI usahakan bisa menjadi contoh yang baik. Ya, siap ya. Nah, karakter vokal ya itu intinya. Beban hidup kita. Ya, abot ini. Kita ngajar TPA itu dalam kondisi apa? Satu, sisa-sisa tenaga kita. Benar nggak? Kalau nanti sudah PTN, ini masih banyak yang belajar ya. Nanti kalau sudah tatap muka, sudah ada yang tatap muka? Belum. Ini di Solo insya Allah Senin besok ini sudah tatap muka. Kemarin simulasi. Ya, Senin besok sudah tatap muka, tapi sebagian. Kita itu ngajar TPA TPI di sisa-sisa tenaga kita, di sisa-sisa apa ya, waktu kita berat. Makanya penting apa? Fokus. Biar ngajarnya bisa maksimal harus fokus. Tadi ada masalah di rumah, ada masalah di jalan, pas perjalanan mau ke TPA itu jenengan sudah jalan di tepi masih ditabrak beca. Pokoknya fokus, nggak boleh marahnya dibawa ke TPA. Tadi ada masalah apapun di jalan, kalau masih dibawa ke TPA, maaf, ketika santrinya itu membuat masalah sedikit saja, wantemi. Biasanya Ustadz pokoknya pokoknya seneng, ya, fun, ya, seneng. Ngajar di TPA TPI harus senang. Terus senyum. Guru TPA harus pernah senyum. Ya. Bisa ya senyum ya? Bisa? Ya maskernya buka senyum. Nah isi nganggo masker rakyat tok. Senyum. 1, 2, 3. Mas senyum. Saya kuwi senyum apa kebelet? Senyum, ya. Rangkul sebelah coba senyum, senyum bersama, sebelah, ya. Ya, senyum bersama, ya. 1, 2, ya senyum. Ya senyum. Ustadz yang kurang senyum, insya Allah lebih berkesan, lebih disenangi oleh santrinya. Karakter Quran, karakternya Rasulullah, mulang senyum Rasulullah. Ya, itu. TPA TPI, biar paham sekalian ya. Taman Pendidikan Al-Quran. Dulu sebenarnya aslinya itu TPA bukan TPI dulu. Karena TPA terus dipakai singkatan kepanjangan dari tempat pembuangan akhir, akhirnya ganti TPI. Itu sejarah. Tahun 80-an, tahun 90-an itu TPA semua. Ya. Taman, indah, menyenangkan, menarik. Jadi ketika guru-gurunya itu berkarakter Qurani, insya Allah di TPA itu menyenangkan. Tapi terkadang balik, ya, santrinya senang, gurunya susah. Pernah santrinya kok kan pulang PCCL, BKCLBT, gurunya stres, mumet, piye mulane.
sing gulung-gulung, layon, balang-balangan. Ada enggak muridnya yang kayak gitu? Harusnya ketika kita sudah masuk ke dalam taman itu kan senang, baik gurunya maupun muridnya. Tapi kadang kualik juga, santrinya tegang, gurunya senang. Wes, biasanya guru galak gitu. Ya. Pendidikan menyampaikan pesan, bimbingan, pengarahan. Al-Quran itu ini dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Itu TPA. Tapi sekarang baru terjadi badai di TPA. Satu krisis gurunya. Siapa yang gurunya itu lakukan? Padahal begitu dia gurunya maklumi, ya. Muridnya oke, gurunya oke, tapi ternyata gurunya yang paham tentang pendidikan Al-Quran sedikit, ya kan? Taklim tidak perhatian. Kalau minta fasilitas dari taklim diberi enggak? Diberi enggak? Diberi apa saja? Uang, ya apa-apa, itu harus. Berapa juta? Yang sudah dapat honor dari takmir berapa di sini? Yang sudah dihonori guru TPA mendapatkan honor. Orang gaji naik gaji itu 7 jutaan. Honor dari takmir. Tidak ada. Gratisan. Kok naik bakdo? Oh iya, apa-apa. Alhamdulillah. Coba siapa yang dapat kendaraan dinas dari takmir? Rakitan peleter kalau itu. Ya Allah. Wali santri ancur-ancur kalau tidak paham tentang pendidikan anak, pentingnya pendidikan anak. Ada ya? Sarana prasarana tidak mendukung ini, alhamdulillah sudah ada AC, proyektor ada. Yang lain juga punya begininya. Tidak ada, tapi ada polasi. Potensi santri tidak terakomodir karena kurang tahunya ustadz-ustadzah dan masyarakat. Pemerintah memandang sebelah mata ancaman dari luar Islam. Ini bagian di TPA. Siapa di sini yang dapat gaji dari pemerintah? Tidak ada ya? Ada? Ada, alhamdulillah. 1 tahun sekali? 1 tahun 2 kali. Berapa? 600. Alhamdulillah. Iya. Itu yang dari Semarang, Jawa Tengah, apa yang dari dana desa? Dari Semarang. Dari Semarang. Baik, alhamdulillah. Syukuri. Padahal aslinya tidak segitu. 1.800.000 dalam 1 tahun. Aslinya. Kemarin naik jadi 3 juta. Sebelumnya itu, tapi tidak tahu di sini turunnya berapa. Walhasil ini ketika TPA menjadi badai, hasilnya ini ada TPA yang asal jalan tanpa didukung oleh SDM yang mumpuni dan kurikulumnya yang pakai kurikulum mana? TPA sudah pakai kurikulum? Ada? Ada? Alhamdulillah. 1 toh. Forumnya sudah mengusahakan kurikulum belum? Forumnya? Proses. Kemudian juga ada TPA sakaratul maut. TPA yang hanya hidup di bulan Ramadan. Ayo, TPA ini siapa ini? Ngaji ngomong. Ada. TPA sakaratul maut ada. Jadi ini TPA ini orangnya pas Ramadan. Ya, nek pas Ramadan mulai oke. Nek orang Ramadan sepi masjid. Ayo orang murid mung sithik, tapi nek Ramadan hampir rata-rata kita padha wae yang ada iki. Biasanya meledak begini. Betul. Gara-gara apa? Ngopo kok rata jile ndak dino di bulan Ramadan. Nah. Oh, sekolah harus sekolah minggu. Sekolah minggu orang Nasrani itu wah, kalau siji-siji sing merah kan. Tambah susu, apa itu ya lah.
lali ngece seneke kaya kaki masalahnya. Tapi tidak apa, ini alhamdulillah sudah baik. Ya. Apa ini? Ayo jawab. Pernah? Yang tidak pernah tidak normal. Standar pernah dijatuhi cinta? Nah ya, saya hari ini akan menyebarkan virus merah jadu di sini. Merah jadu kan kayak gini. Ya, dasar kita di dalam mengajar di TPA TPI adalah cinta. Ya. Psikologinya orang jatuh cinta tahu? Pernah jatuh cinta ya? Orang lewat hati berdebar. Padahal aslinya jatuh dua ini. Numpak kendaraan neng lewat omai neng ini liangan. Piye iki? Omah. Itu psikologi jatuh cinta semacam itu ya. Nah, kita agar bisa berkarakter yang baik, insya Allah kalau kita karakternya baik Qur'ani, insya Allah bisa jadi idola. Satu, jatuh cinta pada dunia anak. Ingat, orang jatuh cinta itu biasanya jadi apa? Detektif, betul? Kayak jenenge sapa, omahe ngendi, sekolahe ngendi, nek jamnya pilih lewat ngendi, nganggo pakaian warna apa, mudeng. Bahkan wong wis lewat 10 menit yang lalu dicium baunya. Wong lewat. Karena tahu parfumnya. Luar biasa. Sama ketika kita jatuh cinta kepada santri kita, ya, pada dunia PPP kita, insya Allah kita nanti akan jadi detektif. Santri kita itu sebenarnya anak model apa, senangannya apa, sing lagi senengnya apa. Nanti kalau sudah kita berusaha jadi pencuri, ini jangan ngajari apa terus tadi. Pokoknya ini, ikuti aja alurnya. Jangan cari pelatihan model kayak gini, nek rayo kaki apa, besok. Mencuri hati santri dengan cara apa? 5S. Nah, ini karakter Quran ini, ya Rasulullah ini senyum, murah senyum, ya. Bisa senyum kalau tadi sudah dicoba senyum. 1 atau 2 cm ke kanan ini. 1 atau 2 cm. Oh 1 kilo ya ke kanan, jebel. Ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kuncinya ini. Ini Rasulullah juga seperti ini, akhlaknya seperti ini. Ini perlu kita contoh. Senyum, kurang senyum. Ustadz meskipun datang ke TPA TPK itu belum mandi, kalau kurang senyum kesannya baik. Ya. Kadang kan awake dhewe balik kok bal-balan balik sekolahan langsung neng TPA. Wes, ambil teh penyit, tapi kurang senyum insya Allah. Meskipun santrinya nahan nafas, kesannya tetap baik. Sapa, senyum, salam, ya salam. Nah, salam ini biasanya santrinya yang memberi salam. Coba dibalik ustadz-ustadzanya yang memberi salam. Biasanya santrinya ya, Assalamualaikum Ustaz. Dibalik ustadz-ustadzanya yang memberi salam. Santri, Assalamualaikum, dengan pandangan mata sejajar dengan santrinya. Contoh, kita akan dipraktekin yang penting. Jadi santri itu kan pendek ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Dari gini tidak bisa, tidak ada pertalian, harus ada kontak mata. Ustadz, ustadzanya harus menunduk. Rakitan raiso podo banget rapopo.
Apa neh ustaz-ustaz ae lemu awake kon ndunduk banget agak. Bisa ndunduk ora iso balik. Ya. Ini untuk memberi tanda apa? Kita menerima kehadiran santri itu. Assalamualaikum santri. Yang memberi salam ustadahnya dulu. Ya. Makanya syarat kesuksesan 5S ini ustadzah di TPA TPK datangnya lebih awal daripada santri. Facebook. Oke, udah telat lagi. Ngono wae nunggu santri ini umumke lewat nek masjid. Assalamualaikum. Ada enggak yang kayak gitu masih ada di sini? Ustaz sudah ditunggu santrinya loh. Sampai diumumke ustaz ae kakek. Ya. Jadi senyum salam. Assalamualaikum santri, pamrih sapa. Makanya ustadz-ustadzah harus datang duluan. Ya, datang duluan agar pendidikan di TPA TPK ini berkesan. Ya, datang duluan, ada bagian nyambut di depan. Sudah ada yang praktekkan ini belum? Alah, yang nyambut ya santri ini malah. Coba dicoba, ini nanti dicoba, bisa langsung dipraktekkan. Kemudian misalkan, santri hebat loh, datang duluan, nanti masuk surganya duluan sama ustadz ya. Iya ustadz, alhamdulillah. Diberikan sapaan motivasi. Sampai santri yang datangnya paling akhir sekalipun disapa dengan sapaan motivasi, tidak boleh dibunuh karakternya. Piye oleh terkonek. Tontonan koncomu lho. Kan ning nggon TNI Tentara. Kalau kenal lerkol, rejen apa letak. Tidak boleh kata-kata semacam ini. Harus tetap motivasi. Santri hebat lho, datangnya terlambat. Itu baru doa penutup majelis. Teko pas doa. Ustaz ngece ya. Enggak. Kamu meskipun terlambat tetap punya hak masuk surga, tapi jadi diri. Waduh, nek kalau telat jadi diri wis lah. Sesuk aku tak mangkate dhisik. Wah, ini kata-kata motivasi. Bisa ya? Bisa dicoba? Insyaallah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Makanya ketika kita ngajar, coba yang pernah ngajar di TPA TPK kok tidak digagas sama muridnya, ada malah kami dewi. Kenapa? Karena kurang menghargai santrinya ketika di awal tadi. Ya, kalau kita sering sopan sama santun kepada santri, insya Allah kita nanti sama santri diperhatikan penuh. Ya. Kemudian kreatif, ustadz-ustadzah harus kreatif. Santri, hari ini kita akan mendengarkan dongeng. Waduh, dengaran. Biasanya apa lanto? Ternyata besoknya, dongeng lagi. Enggak, hari ini kita permainan. Wah, biasanya apa lanto? Dek, ini dongeng, bapak ini permainan. Padahal permainan yang apa? Kamu saja jadi. Kita belian, tapi setelah bersembunyi disuruh ngapal kelintingan kertas. Kul aku tuh binas. Kan yang asal semacam itu. Inovatif, harus ada hal-hal baru yang disampaikan ke muridnya. Kemudian vokalnya ustadz-ustadzah formatif, ya. Kadang kita itu kesulitannya di lidah ya. Sini materi sudah banyak, untuk menyampaikan kadang bingung. Nah ini perlu latihan vokal. Ya. Sering-sering kita ngajar di depan. Saya dulu ngajar TPA TPK di tahun 96. Itu santri 9 saja saya sudah grogi. Terus bener-bener geli, ngepel meja ini sok betah. Bener. Tahun 96. Santri sekitar 7 atau 9 waktu itu di TPA TPK saya sendiri.
Tapi kalau sekarang ya jangan tanya. Ya, sekarang waduh orang. Kemudian ketika bisa mencuri hati santri, siap menjadi contoh 24 jam. Biasanya ustadz kalau sudah jadi idola, ustadz jadi idola, itu apapun yang dilakukan akan diikuti oleh santrinya. Ya, jadi tren. Siap menjadi teman curhat. Nah, kadang santrinya pernah tidak curhat kepada jenengan. Siapa yang pernah dicurhati santrinya? Tidak pernah. Pernah? Satu. Berarti punya kedekatan ini. Dua. Ayo yang lain. Tiga. Ya. Ustadz-ustadzah yang sudah pernah diajak komunikasi curhat santri, biasanya ustadz-ustadzah ini sukses. Yakin, sukses dalam mengajar. Ya. Santrinya curhat ke ustadznya, Ustadz, hari ini aku sedih. Kenapa? Nah, aku minta uang ke bapakku malah dipenuhi dong. Lah kenapa? Aku pengen jajan itu loh kan, pentol itu loh kan. Oh itu loh. Nah terus? Lah nggak dikasih uang katanya bapakku belum gajian. Ya udah nggak apa-apa, Ustaz sudah gajian. Nah kenapa Pak? Nanti tak jajake. Ustadz itu ujung tombak dan ujung tombol, ya. Tapi kadang santri yang kreatif itu aneh, ya. Santri yang kreatif aneh. Ketika mau dijajaki ustadz, tenang belum dijajaki? Iya. Tenang? Iya. Teman-teman jajaki ustadz. Jajak kabeh. Ya. Nah, makanya kita sebagai ustadz-ustadzah biar bisa sabar, ngajarnya bisa baik, bisa menjadi suri tauladan yang baik. Kita belajar ini. Santri itu seperti apa toh? Nih, ada santri yang senengannya coret-coret, ada enggak? Di TPG jenengan ada enggak? Kenapa coret-coret? Dia punya potensi seni. Siapa yang terasah? Lihat. Ada Van Gogh, Avandi, Basuki, Abdullah. Ini kamu sudah pernah ada lomba mewarnai? Sering ya? TPK-TPK biasanya lombanya mewarnai ya. Coba sekali tempo diganti mewarnainya, diganti tekstur. Oh, ini kan tadi kuncinya ustadz-ustadz idola adalah kreatif dan inovatif. Di masjid habis ngecat. Isi ono sisa cat minyak, siapke ember, diisi banyu separuh, catnya ditaruh di air di ember itu, catnya dicampur warna-warni. Nanti santrinya suruh menyiapkan apa? Kertas yang rada kandel, karton putih boleh. Kemudian tempelnya di atas permukaan air itu. Nanti catnya kan terbawa di kertas. Ketika sudah jadi, keringkan dulu. Setelah dikeringkan, kemudian dipola umpamanya dipola tulisan kaligrafi yang simpel Allah, kemudian dipotong. Selasa pewarnai, tempelkan di bingkai bagus tekstur. Ya. Saya dulu pernah buat TPA itu modelnya TPA alam. Ya, TPA alam. Ada yang suka nyanyi ketika diajari di TPA? Suka nyanyi dewe muridnya? Kadang malah gurunya nyanyi dewe. Ya, itu punya potensi apa? Musikal. Siapa yang terasa? Gesang lagunya apa? Tahu tidak? Gesang, ayo generasi milenial ngerti. Bengawan, Solo itu Gesang. Kemudian ada Sherina, ada Waljina tahu? Maestro apa? Ron Cong. Ya.
Nah ini ada enggak anak yang suka tendang-tendangan, pukul-pukulan, lempar-lemparan? Wong gurune sing suka lempar-lemparan ya ana muridé rada kali ngucali. Yes. Ya. Anak yang semacam ini punya potensi kinestetis, ototnya baik, geraknya baik, fisiknya baik. Siapa dia? Ada David Beckham. Senengannya dulu sebelum ditemukan itu senengannya mendatangi kalian di jalan. Itu kisahnya begitu. Bayangkan kalau di antara santri kita ini ada yang jadi David Beckham dengan keimanan yang kuat. Wah, meh tendangan bebas, tendangan bebas. Yo nek ora penalti ngene lah. Bakal keluar dan Allahu Akbar, stop. Ayo sholat. Yes. Just loh. Ya. Ada enggak kira-kira? Guru Nono. Siapa tahu nanti dari Billy Roto muncul, Michael juga. Atlet apa? Sporting juga ya. Basket itu senangannya lempar-lemparan. Chris John. Nah ini baru badminton ya. Badminton, tinju ya. Jadi santri kita itu punya banyak potensi, termasuk suka bertanya, alias CRWT. Tahu CRWT? Biasanya santriwan apa santriwati? Dua-duanya. Nek sing cerewet ustadz apa ustadzai? Padha wae. Wis kabeh ya. Banyak bertanya. Itu juga potensinya linguistik, berarti lidahnya bagus, verbalnya bagus ya. Ada B.S. Rendra, Thomas Alva Edison, Khairul Anwar, Einstein, Andrea Hirata. Jadi kalau kita punya santri yang semacam ini, ajari pidato, ceramah ya, itu insya Allah bagus itu nanti. Diajari orasi, sobat besok mimpin bimu. Ya. Loh, siapa tahu di antara santri kita nanti ada yang jadi anggota dewan, modalnya berbicara, ya. Gitu. Ini pakai enggak ini? Ini untuk mengolah vokal tadi. Ya, mengolah vokal. Kan kadang ketika kita ngajar modal kita kan ini bicara ya, mengolah vokal ini penting. Pernafasan, gunakan pernafasan perut. Bisa pernafasan perut. Kita coba ya, duduknya dibetulkan dulu. Duduknya betulkan dulu. Ya, betulkan. Latihan pernafasan perut. Ambil nafas yang panjang, turunkan ke perut. Nah, ini namanya pernafasan perut. Ditahan di sini. Bisa? Bisa. Kita coba ya. Ini adalah apa? Ketika kita ngajar tidak gos-gosan. Itu latihannya begitu. Yuk, ambil nafas panjang. Turunkan ke perut. Tidak boleh sambil ketawa, tidak bisa. Tahan, berapa lama nanti? Tidak usah nafas, berapa lama? Kekuatannya dijaga. Saya ngomongan di dua ya Pak Iso. Ya. Nah, baik. Kita latih pernapasan perut. Coba seberapa kuat. Ambil nafas seperti tadi, turunkan ke perut, bukakan, dikeluarkan, ya, dikeluarkan dengan huruf vokal A. Bisa nanti dipanjangkan. Nanti sepanjang apa coba? Kekuatan pernapasan perutnya bisa. Coba ya, ambil nafas panjang, turunkan ke perut, tahan sejenak, keluarkan A.
Ya. Iya, coba ya. Nafas panjang. Turunkan ke perut, tahan sejenak, keluarkan I. Ya, nanti dilatih sendiri. Sekarang latihan vokalnya, bagaimana mengeluarkan vokalnya. Coba bareng, 1, 2, 3. Telat. Bareng, 1, 2, 3. B-nya ganti C. Ganti D. G. H. Nanti latih sendiri. Ini 1, 2, 3. Yang ini. B-nya ganti C. Mantap mencerotnya. Ya, yang ini 1, 2, 3. Sepupu apa sepaga? Enggak tadinya sepaga. Ya, bisa ya. Ini latihan vokalnya. Nanti bisa latihan senyumnya di rumah di depan cermin, latihan senyum. Senyum sing apik sing demes iki lho. Ojo senyum sing aneh ya. Mengenal bakat santri kita. Setiap anak terlahir dalam kondisi istimewa. Anak-anak didik kita mengagumkan. Ya. Lihat gitarnya sama anaknya gede, ditarik. Tidak lihat kuncinya, ya. Ini baru yang mudah. Nanti habis ini ada petikan lebih rumit lagi. Coba lihat habis ini.
dia punya potensi-potensi semacam itu. Lihat lagi, ini ada film lagi. Jadi kalau ini kita ibu lokal bahasanya kode. Nih yang lain memakai warna-warni, ada satu memakai hitam tok. Biasanya kita kalau ketemu santri mewarnai kok ini, wah ini saya dari bilang pintar. Ya enggak ya. Ini sampai di rumah tuh masih mewarnai hitam, dipanggil kepala sekolah masih mewarnai hitam. Sampai dihadirkan ahli psikologi Radhi Gagas bisa mewarnai hitam. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah, dimasukkan ke panti rehabilitasi karena dianggap anak yang tidak normal. Di panti juga masih mewarnai hitam. Lihat, ternyata apa yang diwarnai hitam tadi? Ternyata adalah sebuah fase yang besar. Ketika teman-temannya mewarnai warna-warni dengan warna yang bagus tapi hanya satu bidang, anak ini beda. Dia mewarnai ketok hitam semua, tapi ternyata sebuah fase yang besar. Apa itu? Paus. Kira-kira bagus yang mana daripada yang warna-warni tadi? Kira-kira? Hah? Yang warna-warni musak ini mesak apa? Imajinasinya kuat, kecerdasannya bagus. Ya, konsentrasi dari atas 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau, biru. Oh, pinter ya. Ini pinternya. Coba ini warnanya apa? 1, 2, 3, cepet-cepetan. Wes, burune rame. Warnanya apa? Kuning. Oh, biru. Coba yang ini. Salah awas. Tulisannya apa ya? 1, 2, 3. Biru. Tulisannya. Ayo, rame sudah. Masuk berpisah. Apa? Tulisannya? Mau kok langsung biru? KUNIL biru. Coba yang ini apa? 1, 2, 3. Ini wong Indonesia ya begitu. Wong Allah. Ini apa? Buat dijelaske tulisannya hijau, warnanya kampung toh. Wong Indonesia ya kayak gitu loh. Senengannya bingungan. Ini apa? Jelaskan saja. Coba yang ini warnanya apa? 1, 2, 3. Hijau. Telak. Nganggo pakai hijau. Ya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya saudara, seperti itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudara itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Quran surah Al-Hujurat. Iya. Iya, sip. Nah, ini sebagai terakhir, ya bisa intermezzo ya kenal semoga. Akhlak Qur'ani tidak hanya ketika kita mengajari santri, tapi juga kepada sesama ustadzah. Paham ya? Jadi kita nanti tidak hanya kepada santri, tapi juga sesama ustadzah dan juga kepada wali santri. Ya. Jadi ini untuk memahami kepribadian seseorang. Bisa intermezzo tapi ada ilmunya. Ya. Wow. Ternyata cara kentut seseorang menunjukkan sifat-sifat dan keadaan orang tersebut. Ini kita
belajar tentang apa karakter banyak orang biar kita nanti paham ya. Kira-kira termasuk orang yang bagaimanakah kita, bisa juga orang lain, bisa kita lihat. Orang yang jujur, orang yang ngaku kalau habis kentut, kentut aku loh, ngaku kalau orang jujur. Nanti kita akan ketemu. Tapi hampir rata-rata kalau sana itu hampir rata-rata jujur. Ya. Orang yang tidak jujur, orang yang kalau kentut terus menuduh orang lain, wis kentut. Nanti ketemu juga santri sing model kayak gini, betul tidak? Ya. Ketemu santri yang tidak jujur, jangan asal langsung hukum, hati-hati. Ya. Orang yang sabar, sabar kok kentut ini, yaitu orang yang menahan kentutnya sendiri. Sabar. Ada lagi orang yang pede, percaya diri, ojo nunjuk konsep. Orang yang kentutnya kencang tanpa rasa bersalah. Kalau aku melewati kocone mutrot Klakson. luar biasa. Orang yang kejam, piye iki? Orang yang sesudah kentut lalu mengibas-ibaskan baunya ke orang lain. Kejem ya. Orang yang suka menteror, orang yang kentutnya tidak bersuara tapi baunya. Ya Allah. Ya. Ini kita ilmu, tapi ini memang ilmu sosial sebenarnya. Orang yang pemalu, orang yang kalau kentut tidak bunyi tapi merasa malu sendiri. Padahal berbunyi ramamu ya. Orang yang strategis, bahasanya, yaitu orang yang menyamakan kentutnya dengan cara kentut sambil tertawa. Yang radio pakai koncone.